kita sama-sama berzikir menyebut nama Allah ya. Subhanallah, mari. Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang Kau ridhoi ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, amal yang Kau terima. Jadikan tempat ini jadi saksi di akhirat kelak ya Rabb. Catatkan yang hadir ini, karuniakan kepada kami akhlakul karimah, rezeki yang halal barokah, lahir batin sehat walafiat. Jadikan kami semua istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Terima kasih. Biasanya hujan. Beberapa hari ini hujan. Sekarang tidak hujan. Hujan tidak hujan, dua-duanya baik. Dua-duanya perbuatan Allah yang maha baik. Hujan alhamdulillah turun rahmat. Kalaupun tidak hujan, Allah menunjukkan kekuasaannya, mudah untuk menahan hujan ya. Alhamdulillah. Silakan duduk saja panitia ya, supaya yang belakang tidak bisa leluasa ya. Boleh berdiri, syaratnya yang belakang jangan terhalang ya. Terima kasih Pak Ahmadi dan seluruh jajaran. Pak, saya lihat ada Kapolri, ada Panglima ya, saya naikin pangkat aja ya. Ada Gubernur, mana tadi Pak Gubernur yang nyuguhin tadi? Terima kasih Pak Gubernur ya. Dan semua wali kota, bupati ya Pak, naik pangkat lah malam ini ya. Alhamdulillah. Adik-adik santri mana acungkan tangan? Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemirsa di media sosial. Alhamdulillah kali ini berada di Baitul Quran Darul Amin, Dusun Negara Ratu berapa? Ratu 2, Desa Negara Ratu, Kecamatan Nata Ratu, Kabupaten Kampung Lampung Ratu. Alhamdulillah, Lampung Selatan. Ibu-ibu apa kabar? Baik, Bapak Ibu yang budiman, siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh sama-sama? Umroh sama-sama, berangkatnya masing-masing ya. Kita ketemuan di Mekah insya Allah. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah ke bumi ini? Cung, siapa yang tahu? Saya yakin semuanya sudah pada tahu, tapi rendah hati ya. Bu, kenapa Nabi Muhammad diutus oleh Allah? Apa kira-kira perintahnya yang utama? Cung, ayo, siapa yang mau umroh? Ya dek, silakan. Yang pegang kamera, silakan dek. Ya. Mengapa Nabi diutus? Untuk apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Alhamdulillah, benar. Apa artinya?
Sesungguhnya innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi Nabi Muhammad berjuang siang malam, bersimbah keringat, air mata, darah, semata-mata agar umat manusia ini mulia akhlaknya. Itu saja. Karena masalah hidup ini adalah masalah akhlak. Benar? Adik-adik ini kelihatannya masih kecil, kurang paham. Panitia yang paham ya. Wajar kalau anak kecil ngobrol, kalau tidak paham mereka ngobrol ya kan. Nah, terima kasih. Ada yang baik? Ya, bantu panitia ya. Jadi Bapak Ibu, kata Imam Ibnu Qayyim, agama itu seluruhnya adalah akhlak. Makin bagus akhlak seseorang, makin bagus agamanya. Jadi sekarang kalau ingin tahu siapa orang Islam di negara Ratu dua ratunya sini, di negara Ratu II ini yang paling benar pemahaman Islamnya, gampang, lihat akhlaknya. Di negara kita yang masalahnya itu bukan kurang pintar, banyak yang pintar, tapi kalau tidak pakai akhlak, lihat berita-berita, betul? Yang korupsi itu pintar-pintar Pak, karena kalau bodoh rada susah korupsi besar-besaran ya. Sarjana S1, S2, ada yang S3, pangkat juga tidak kurang itu. Kenapa? Bertumbangan karena masalah apa? Akhlak. Telah tertangkap tangan korupsi, maling, koruptor itu maling, hadirin. Hanya kita terlalu terbiasa mengatakan koruptor, padahal itu kan pencuri, maling, rampok, itu sama saja. Bayangkan, sekolah tinggi-tinggi ujungnya jadi maling. Nauzubillahi min dzalik. Coba ini ya, ada yang belum menikah, akhwat, ini cuma nanya aja ya, untuk pertanyaan ya, jangan diasosiasikan macam-macam. Akhwat yang belum menikah, maukah punya suami yang ganteng? Jawab yang keras. Mau. Sudah ganteng, pintar, mau? Lebih keras ya. Mau. Sudah ganteng, pintar, banyak uangnya, mau? Ganteng, pintar, banyak uangnya, tapi akhlaknya bejat, mau? Tuh kan jelas. Jadi ada harapan bagi yang kurang ganteng, kurang pintar, dan kurang duit. Kalau akhlaknya bagus, mau mereka. Coba nih ke ini ya, ini bapak-bapak udah pada punya nih ya. Maukah punya istri rupawan? Bapak malu-malu kucing. Ada ya, makanya pelan ngomongnya. Udah rupawan, pintar, mau? Sudah rupawan, pintar, banyak uangnya, mau? Tapi akhlaknya mulia. Oh, histeris. Kepala desa aja histeris dan Ramil histeris, mau? Ternyata masalah akhlak ini, betul? Coba lihat di berita-berita ya, ada anggota titik-titik yang terhormat, saya nggak nyebut anggota dewan ya,
anggota titik-titik yang terhormat. Cukup sepatah kata saja jadi masalah besar. Ini adalah masalah akhlak. Nah, pertanyaannya sederhana. Akhlak itu datang dari mana? Cung, siapa yang tahu? Dari mana, Om? Mentang-mentang pada pakai masker, nggak ada yang nyanyi. Takut salah. Akhlak itu datangnya dari hati. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu. Dalam jasad ini ada sesuatu nih, segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi maaf Pak, pendidikan di negeri ini mau dididik teknologi bagus, dididik sains bagus, tapi kalau tidak ada pendidikan hati, susah bagusnya. Karena akhlak itulah yang datangnya dari hati. Gini nih, hati sedih semua kelihatan, hati gembira semua nampak, hati marah kelihatan. Demikian pula orang yang hatinya bersih. Nah, Rasulullah SAW itu sukses dunia akhirat karena beliau memiliki kesempurnaan akhlak. Bahagia itu ada pada akhlakul karimah. Mulia itu bukan pada pangkat dan jabatan, tapi pada akhlakul karimah. Selamat juga pada akhlakul karimah. Pikirkan itu terus. Nah, Baitul Quran, siapa yang paling bagus hafalan Qurannya? Gampang, lihat akhlaknya. Mau hafal 30 juz, kalau akhlaknya jelek, dia tidak ngerti Quran sama sekali. Karena yang paling paham Quran itu adalah yang paling baik akhlaknya. Makanya jangan terlalu ngejar 30 juz sampai mengabaikan pendidikan akhlaknya. Mau apa hafal 30 juz kalau akhlaknya jelek? Karena yang paling penting dari Al-Quran itu adalah memperbaiki akhlak kita. Nah Bapak Ibu, hati dibagi 3. Satu, namanya qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Seperti apa? Lihat saja tuh kekejaman orang. Dia manusia tapi perbuatannya keji. Ini orang yang qalbun mayyit. Tuhannya itu adalah nafsu, Tuhannya adalah syahwat, Tuhannya itu udah tidak lagi Allah. Dia wujudnya manusia tapi kelakuannya bisa lebih keji daripada binatang. Nauzubillahimindzalik. Pernah dengar kemarin korupsi beras untuk rakyat miskin? Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang qalbun mayyit. Rakyat miskin makanannya dicuri. Nyuri harta orang kaya saja sudah jelek, apalagi nyuri makanan orang miskin. Itu manusia biadab. Yang kedua namanya qalbun marid. Ulangi, apa yang kedua? Hati yang berpenyakit. Nah, seperti apa cirinya? Orang yang berpenyakit hati itu ya cirinya namanya GTA, galau tiada akhir. Stres, resah, bingung, takut, begitu aja. Dari bangun tidur Pak sampai tidur lagi tuh nggak ada bahagianya. Walaupun harta melimpah, rumah megah, penampilan indah, mobil mewah, tapi satu yang tidak akan dia miliki, hati yang sakinah. Galau, takut, cemas, capek, mau tidur susah, bangun tidur stres. Nah, ini ciri orang berpenyakit hati kayak gitu Pak. Karena ininya tidak enak,
maka maaf ya, kalau lihat wajahnya juga nggak enak. Bukan masalah warna kulit, hidung mancung atau tidak. Tidak. Kalau ininya bagus ya, hatinya baik, wajah tuh enak, pancarannya tuh nyaman. Tapi walaupun ganteng, cakep, cantik, kalau hatinya busuk tidak enak. Karena aura itu sebanding dengan yang apa di hatinya. Nah, yang ketiga namanya qalbun salim. Nah, ini dia Pak, orang bahagia di qalbun salim. Orang yang hatinya qalbun salim itu yang hatinya bersih, hatinya sehat, hatinya selamat, nyaman di sini. Mau apapun kejadian, dipuji, dicaci, naik pangkat atau tidak, punya jabatan atau tidak, sehat, sakit, ada, tiada, apapun yang terjadi, enak begitu ya. Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Bahagia aja Pak. Halo, mau tidak seperti itu, ke wajahnya seperti. Nah, kira-kira bapak ibu yang mana nih? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Jawab. Qalbun salim. Saya lupa Pak, perbedaan orang yang berpenyakit hati dengan penyakit lahir. Kalau orang berpenyakit lahir, ngaku dia pusing, sakit gigi, sakit perut, ngaku. Tapi orang yang berpenyakit hati enggak ngaku. Ngakunya tuh yang beda-beda aja. Halo, jadi ngerti nggak nih jawabannya? Jadi yang ngaku-ngaku qalbun salim itu ciri-ciri penyakit hati, enggak ngaku deh. Kalau saya sih qalbun marid Pak, banyak penyakit di hati saya nih. Nah, inilah yang kita bahas ya. Supaya akhlak kita baik, kita harus berusaha memiliki qalbun salim. Supaya hati kita sehat, sekarang penyakit hatinya apa? Ini maaf karena ceramah di sini baru, saya sederhanakan aja ya. Penyakit yang bisa merusak akhlak kita namanya penyakit tengil. Ulangi apa? Sekali lagi, tengil itu singkatan, T-nya takabur, ulangi, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri dengki, L-nya licik. Siap nih? Kalau dengar ceramah ini ada pantangannya, pantang ingat orang lain. Jangan, wah ini persis tetangga saya. Kalau selama ceramah ini nyari orang lain, dia nggak akan sembuh. Satu-satunya target ceramah ini adalah diri kita sendiri. Takabur. Rasulullah bersabda seperti ini, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, yang ada di hatinya sombong walaupun sebesar zarah. Hati-hati nih Pak, iblis itu ya makhluk yang diciptakan Allah lebih duluan daripada Adam. Lebih banyak ilmunya mengenal Allah. Tetapi ketika Allah takdirkan ada Nabi Adam dan diperintah sujud, iblis menolak. Jadilah dia makhluk yang dikutuk. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang kenal ke Allah, tapi kena penyakit takabur. Takabur itu sombong tuh dua cirinya. Tolong digaris bawahi nih hadirin. Orang sombong ini dua cirinya. Satu, batarul haq, menolak kebenaran, mendustakan kebenaran. Dan yang kedua, batarul haq wa ghamtun nas,
menganggap remeh orang lain. Orang sombong miskin bisa tidak? Terbalik, orang miskin sombong bisa tidak? Bisa. Dia tidak suka. Orang sombong itu tidak suka dengan yang namanya agama. Oh, benci kepada agama. Kalaupun dia beragama, dia tidak mau belajar. Orang sombong tuh alergi kepada yang namanya agama, karena agama itu kebenaran. Tidak mau nyebut nama Allah juga tidak. Sujud ini tidak mau. Kalaupun sujud hanya keningnya saja, hatinya tidak sujud. Orang sombong itu tidak mau dengar majelis ilmu, tidak mau, karena dia sudah merasa benar sehingga tidak suka. Tidak suka kepada Quran, tidak suka kepada para ulama yang ikhlas, tidak suka kepada majelis taklim, tidak suka apapun yang mendekati agama, dia tidak suka. Itu sombong, hadirin. Mau kaya, mau miskin, pokoknya kalau sudah mendustakan agama itu udah kesombongan. Tidak mau diberi masukan, tidak mau dikasih saran, waduh, alergi. Dan yang kedua, ke orang lain tuh ngeremehin aja, sehingga wajahnya tuh nggak enak. Dari cara bicara, cara duduk, cara bersikap, merasa paling hebat, merasa paling penting, merasa paling berjasa, merasa paling layak dihormati. Orang sombong ini bener-bener punten dia nyebelin. Lihat wajahnya aja begitu. Kalau ngomong celetak-celetuknya tuh nggak enak didengar. Orang sombong akan begitu, Pak. Karena dia merasa diri hebat, jadi seenaknya aja. Kalau mau ngomong aja. Makanya orang-orang yang sombong itu, Pak, kata-katanya tuh cenderung nyakitin, nggak enak didengar. Raut mukanya tidak enak, nadanya juga nggak enak. Sini. Coba enak nggak begini kan? Jawab, enak tidak? Bandingkan dengan jempol, enak mana? Enak mana? Emang udah pernah ngemut jempol saya? Ha? Bandingkan dengan tangan terbuka, enak mana? Kenapa ini nggak enak? Ha? Kenapa ditunjuk nggak enak? Karena waktu kita mengeluarkan telunjuk wajah orang, kita tuh sedang puntennya lagi sombong. Saya lebih tinggi dari kamu. Makanya telunjuk ini hanya turunnya kepada orang yang dianggap lebih rendah. Enggak berani telunjuk ini ke atasan. Coba Dan Ramil, berani tidak sama Dandim pakai telunjuk? Dandim, sini. Habis ini telunjuk. Benar? Si Kades, coba nanti kalau ada gubernur, sini. Selesai itu jadi Kades. Nih, ayo, berani sama Kapolda. Kalau ke bawah berani, ke atas nggak berani. Nah, ciri-ciri kita lagi sombong. Nabi Muhammad tidak nunjuk-nunjuk wajah. Nabi Muhammad seperti ini. Hormat Nabi itu ke setiap orang. Apa sih yang mau disombongin? Apa yang mau disombongin? Asalnya kita ini setetes mani. Ujungnya nih, kalau kita meninggal jadi bangkai yang menjijikan, busuk badan kita. Sekarang kemana-mana bawa kotoran, ya kan? Ini yang belum setor 2 hari lebih banyak itu bekal. Ibu pakai bulu mata palsu, pakai bulu hidung palsu, pakai lipstik, ini buntelan, tetap aja itu bawa kotoran, iya kan? Kenapa bapak-bapak dihargai oleh istri? Karena istri bapak nggak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Pak Kades, kenapa Pak Kades kepilih jadi Kades? Karena yang milih nggak tahu kelakuan Pak Kades. Kenapa Aagim diundang ke sini? Karena Allah menutupi aib, dosa,
kejelekan, kekurangan Abdullah bin Nasyan. Itu yang menyebabkan saya datang dihormati, kasih makan. Waduh, nggak apa-apa Pak panitia, terima kasih. Makasih. Cukup, nggak apa-apa, saya masuk. Iya, alhamdulillah. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak, semua lihat kipas angin, nggak ada yang lihat saya kan. Terima kasih deh, niatnya sangat baik. Lanjut ya. Kenapa kita dihargai? Cuma dua penyebabnya. Satu, Allah ngasih casing. Casing tuh pangkat, jabatan, itu kan semuanya takdir Pak ya. Kalau saya casingnya katanya kiai gitu ya. Kalau ini ada casingnya jadi gubernur, ini casingnya jadi menteri apa Pak? Menteri Pertanahan ya. Notaris Menteri Pertanahan bukan? Casing. Yang kedua, karena Allah menutupi aib dosa kita. Dibuka sedikit saja Pak, aib kita hancur. Tuh lihat, yang dibuka-buka aib itu, benar? Tiap hari sekarang kita dengar ada yang menerima suap, ada yang ngomongnya ini, ada yang plat nomornya palsu. Waduh, dibuka aib, hancur. Makanya orang yang sombong itu, dengar, orang yang sombong itu seperti Fir'aun dan siapapun. Orang yang sombong itu lambat laun pasti hancur. Dibuka oleh Allah aibnya, nyungsep siapapun. Makanya jangan petantang-petenteng lah ya. Biasa-biasa aja. Karena kita ini penuh aib. Dan Allah tahu aib-aib kita. Tuh pada nunduk semua sekarang ya. Halo? Kenapa jadi pada tegang begini Pak? Ini barisan paling depan tegang. Iya, takut dibuka aibnya. Istri saya ada kan. Yang enak itu obat dari sombong itu namanya tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu sangat cinta kepada kebenaran dan tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Jadi kalau lihat yang muda-muda, ini masih muda, berarti dosanya lebih sedikit dari saya. Hormat. Lihat yang sudah tua-tua, nah ini sudah pada tua, berarti amalnya lebih banyak dari saya. Jadi hormat aja. Kan kita tidak tahu, tapi si itu ilmunya, agamanya dikit, tapi boleh jadi sangat berbakti kepada orang tuanya. Mungkin mulia di sisi Allah gara-gara berbakti, tapi si itu orangnya nggak kelihatan banyak ibadahnya. Ya boleh jadi dia sangat sayang kepada binatang-binatang, ngurus dengan baik, dia suka ngebersihin masjid tanpa pamrih, mungkin sangat ikhlas. Kita tidak tahu derajat setiap orang di sisi Allah. Makanya jangan suka meremehkan orang lain, karena siapa tahu orang yang dianggap remeh oleh kita itu justru orang yang mulia di sisi Allah. Makanya sudahlah, Bu, Ibu, Bu, jangan meremehkan suami ya. Kenapa? Kenapa jangan meremehkan suami? Karena kalau ibu meremehkan suami, pasti hati ibu nggak enak. Nah kalau udah nggak enak hati, wajah ibu tuh jadi nggak enak dilihat. Walaupun pakai dempul setebal apapun, wanita sombong pasti nggak enak dilihat, nggak enak kata-katanya. Karena kemuliaan itu hanya ada pada kerendahan hati. Udahlah, kayak padi, makin berisi makin merunduk. Yang petantang-petenteng itu biasanya tong kosong nyaring bunyi. Nabi Muhammad itu hebat. Waktu penaklukan Mekah, Pak, itu pasukan terbesar dalam Jazirah Arab waktu itu. Dicari di mana panglimanya, di depan nggak ada. Ternyata dicari oleh Abu Sufyan, ketemu tuh di antara pasukan biasa, sedang naik keledai, dan pelananya juga sederhana, dan duduknya juga bukan begini, merunduk.
Itu Nabi Muhammad, manusia paling sukses dunia. Kita lihatlah berita tentang orang sombong seperti apa, ya kan? Pokoknya orang sombong lambat laun akan jatuh, tidak bisa tidak. 2, egois. Dalam Islam, kemuliaan seseorang bukan dari apa yang dia kumpulkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi mulai sekarang jangan kagum sama orang banyak uang, enggak ada apa-apanya. Karena uang itu dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Garong, penjahat, mafia, yakuza, gangster, orang yang durjana, orang-orang yang mengingkari Allah dikasih dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kasih. Karena dunia ini tidak ada apa-apanya bagi Allah. Yang ada apa-apanya yaitu yang dengan dunianya ini makin dekat dengan Allah dan makin manfaat bagi makhluk Allah lainnya. Jadi yang mengagumkan itu bukan yang banyak uang, yang mengagumkan itu yang banyak sedekahnya, banyak wakafnya, banyak zakatnya. Itu banyak uang apa artinya? Cuma dikumpul-kumpul, lihat enggak, make enggak, megang enggak, cuma ada catatan, ya kan? Mau dikasih catatan, ini saya catetin, ha? Oh enggak Pak. Ya saya punya teman kaya, ratusan miliar lah, uangnya banyak. Saya tanya, Mas, katanya banyak duitnya. Biasa aja. Ditaruh di mana? Ya di bank dong. Pernah lihat enggak? Enggak. Megang uangnya itu? Enggak. Make? Ya enggak. Itu jadi apa tuh? Kan ada catatan. Cuman itu, mati enggak dibawa Pak. Betul? Makanya kalau mau kagum, bukan kagum dengan yang banyak uangnya, banyak hartanya, bukan itu yang mengagumkan. Yang mengagumkan itu yang banyak manfaatnya. Jadi mau segimana aja tabungan kita, gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya tuh yang kita nafkahkan, itu yang menjadi rezeki kita. Kan rezeki itu cuma 3 Pak. Yang dimakan jadi kotoran, tuh yang tadi tuh ya. Itu tadi saya disuguhin banyak sekali, ya kan? Ada apa aja tuh, daging, segala. Rezeki saya ya ikan itu aja segitu, nasi segini, ya kan? Padahal tadinya mau apa, menjamu kiai, ternyata bapak-bapak ada yang banyak makannya ya. Panitia ya. Nih lihat, ini ditaruh di sini nih Pak nih. Perhatikan ini. Salak, jeruk, duku. Ini niat baik Pak. Udah deket nih dengan saya nih Pak. Terus saya kapan makannya? Apalagi disegel begini nih. Saya curiga rezeki panitia ini, ha? Emang disimpannya di sini Pak. Udah ridho ya. Udah saya mulai aja udah cukup. Makanya Bapak Ibu, sukses itu bukan dari apa yang kita kumpulkan, tapi sukses itu dari manfaat yang bisa kita berikan. Ada yang kagum nggak sama koruptor-koruptor kaya itu? Kagum nggak sih? Enggak. Kita lebih kagum sama tetangga. Maaf ya Pak ya. Saya pernah lihat di YouTube itu Pak. Ada orang sengaja nempelkan uang di sini banyak dolar, $1, $5, $10, $50. Dia di jalan, silakan ambil siapa yang perlu. Datang yang pakai dasi, oh ya, is okay, ambil. Copotin. Datang perempuan cantik, modis, bawa tas yang mahal, merek mahal. Ini oke, gratis. Wah, buat apa engkau pakai ini? Oh, saya perlu. Tapi kan tasmu sudah sangat mahal. It's okay, ngambilin. Tapi suatu saat ada orang yang homeless namanya, nggak punya rumah. Dia lihat, apa ini? Ya, kalau mau ambil aja.
Oh, boleh saya ambil 2? Oh, lebih dari itu ambil. Oh, enggak, saya cukup 2. 1 untuk saya dan 1 untuk teman saya. Tanya kenapa? Ya supaya yang lain manfaat bagi yang perlu. Ini percobaan ini di film loh Pak. Ternyata makin kaya makin serakah yang kurang iman. Yang mengagumkan justru orang yang mau ngambil dunia secukupnya tapi dia bermanfaat. Waktu awal pandemi Pak, dengan izin Allah ketitipan kita bagikan, ada tunanetra Pak Agung namanya. Pak Agung, ini ada rezeki dari Allah sembako, kasih 2. Jangan 2 lah katanya. Loh kenapa? Nggak apa-apa. Enggak, buat teman-teman saya aja, mungkin mereka perlu. Udah cuman sembako sedikit Pak. Mereka tetap memikirkan teman-temannya yang lain. Rumah nggak punya, penghasilan sangat terbatas, tapi hatinya kaya. Bandingkan dengan yang maling-maling itu ya, penampilan keren tapi mencuri aja. Islam sangat mementingkan nilai manfaat, bukan apa yang kita kumpulkan. 2. Teruskan jangan ini. Udah waktunya tidur belum? Di Lampung tidurnya jam berapa? Tapi masalahnya saya jam 9 tidur kan. Takabur obatnya tawadu. Egois obatnya berbagi. Norak tuh yang pamer. Ini baru saya dapat tayangan ahli psikolog Pak. Karena sekarang banyak katanya YouTuber itu yang pamer aja dipamerin. Ya, itu teh katanya sakit mental. Dan biasanya OKB, orang kaya baru, yang suka pamer. Karena orang kaya lama Pak, ini kemarin saya di Batam ketemu dengan orang ya wah udah mapan gitu, biasa-biasa aja, nggak pengen segera dipamerin. Tapi yang baru itu penyakitnya pamer. Tapi kan ini akibatnya jadi penyakit Pak. Karena kalau makin ingin dipuji orang, makin ingin dihormati orang, kita tuh maaf ya, kecenderungannya hanya ngebagus-bagus topeng, casing, bungkus. Padahal kan yang bernilai dari orang itu bukan bungkusnya, tapi isinya. Bukan tidak boleh kita punya mobil bagus, boleh. Tapi isinya lebih bagus. Jangan sampai mobilnya bagus, isinya busuk. Nah, ayo mau bahagia? Udahlah, pengen segala dipamerin. Capek hadirin. Ingin kelihatan, ibu, ingin kelihatan cantik. Capek nggak sih Bu? Capek, dandan aja lama. Belum lagi tahan napas, ingin kelihatan langsing. Jadi kekurangan oksigen. Ingin kelihatan putih didempul. Ingin kelihatan bulu mata lentik pakai bulu mata palsu, bisa berotot nih Bu nih di sini. Ingin kelihatan kaya segala dicicil. Yang enak dalam Islam itu adalah jadi orang qanaah. Just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok. 10.000 sekarang 10 Pak Bu, mau bahagia? Jangan sibuk ingin dipuji orang, tapi senang dipuji Allah, bahagia. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dikagumi, makin sering sakit hati. Mau bahagia? Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Enak. Lakukan yang terbaik, lupakan. Tidak usah nyebut-nyebut jasa baik kita, tidak usah nunggu-nunggu orang berterima kasih, tidak usah nunggu orang memuji, tidak usah nunggu orang balas budi.
lakukan saja, Allah pasti melihat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Al jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Enak, jadi seperti jantung. Enak nih, jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, jerawat, bisul, nggak ada yang enak, benar? Penyakit itu orang overacting itu. Lakukan aja yang terbaik, Allah pasti melihat, Allah pasti membalas, tidak pernah ketukar. Takabur, obatnya tawadu. Egois, obatnya senang berbagi. Norak, pengen dipuji orang, obatnya ikhlas, cuman ingin dipuji Allah. Bahagia orang ikhlas. Oh, gak capek. Orang capek mah orang yang pengen dipuji. Orang yang banyak sakit hati itu orang yang pengen dipuji. Manusia capek hidupnya, nggak tenang. Tiba-tiba kena COVID, meninggal. Udah capek, menderita, maut, mending bahagia. Ya. 4. Apa tadi? Tengil. G. Sebetulnya G ini maksudnya adalah orang yang emosional, galak. Ada pemarah, ada orang tegas. Nabi Muhammad sedikit sekali marahnya. Kalaupun marah, alasannya benar, pasti niatnya benar, caranya juga benar, hasilnya manfaat. Tapi kalau pemarah, lihat tayangan di TV ya, siapapun yang pemarah, lihat wajahnya juga nggak enak, kata-katanya nggak enak. Orang pemarah itu ciri khas orang yang lemah. Kan ditanya, siapa yang perkasa, yang kuat, apakah yang jago berkelahi? Oh bukan, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Menurut Nabi Muhammad, orang yang paling perkasa itu adalah yang paling bisa mengendalikan amarahnya. Maaf nih, ini para atasan, para pimpinan, kalau jadi galak, pemarah itu lemah. Dia tidak bisa bersikap bijaksana, akhirnya keluarnya ngambek lagi. Dan wajah pemarah tuh nggak ada yang jadi cakep, Pak. Yang cakep aja jadi jelek, betul? Dan kata-kata pemarah tuh dangkal seperti orang yang tidak berpendidikan. Di mana mata kamu, Di mana mata kamu? Malah nanya mata lagi. Kata yang dimarahnya ini, Pak. Saya juga tahu, monyok lah, dia yang nanya. Udah tahu belum bedanya marah dengan tegas? Ini perbedaannya. Preng, piring pecah. Bibi, suara apa itu? Padahal udah tahu piring pecah. Nanya, gimana kamu ini, Pecah lagi, mau hancur ya rumah ini. Masa piring pecah mau jadi ngancurin rumah? Kamu ini dasar orang kampung. Padahal di kampung RT, Pak, sama sih. Ya sama-sama orang kampung ya, Kak, hanya beda garis aja. Pakai dong otaknya. Otak jangan ditaruh di dengkul. Nggak mungkin otak ditaruh di dengkul, nggak cukup, susah mindahinnya. Jadi orang marah tuh error, Pak. Benar? Coba lihat tuh ya, berita tentang pejabat pemarah, orang-orang pemarah, hancur tuh, Pak. Nggak ada berwibawa, dibenci, tidak disukai, akhlaknya jelek. Nggak ada orang terhormat karena pemarah. Nggak bisa. Karena tegas dan santun bisa mulia. Di dalam Al-Quran Rasulullah Allah berfirman, "Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min hauli." Hanya dengan rahmat Allah
wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya orang-orang akan menjauh dari sekelilingmu. Makanya aneh kalau orang Islam bersikap kasar keras. Salah satu ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka nih Pak, salah satu cirinya adalah namanya layyinin, orang yang lemah lembut. Ini tidak tersentuh api neraka. Kalau lemah lembutnya rahmatan lil alamin yang lillahi ta'ala. Hati-hati nih, jangan terpengaruh sikap bengis, kasar, karena Rasulullah tidak begitu. Kata-kata Rasul itu bagus, indah, bermakna. Kalaupun tegas, tetap tegas yang benar-benar terjaga kemuliaan akhlaknya. Oleh karena itu, para pemarah, tobatlah. Setiap kali marah, caranya gimana? Pakai papan, Pak. Nih kalau ada pemarah pengen sembuh, pakai papan, simpen di dinding atau dinding aja langsung. Tiap marah tancepin paku, cep, satu. Kamu ini gimana? Pakai dong, cep, satu. Yang benar kamu, cep, satu. Hitung. Wah, hari ini saya 15 kali marah. Minta maaf, Pak, saya mohon maaf, tadi kata-kata saya sangat tidak bagus. Cabut. Bu, maafin ya, tadi saya marah. Cabut. Nak, maaf ya. Cabut. Bisa hilang tuh pakunya. Yang tersisa apanya? Lupa. Marah ke orang tuh Pak, di depan kita bisa memaafkan, tapi robek di sininya bisa seumur hidup. Makanya janganlah jadi pemarah, hadirin. Pemarah itu tanda kelemahan seseorang. Tegas dan santun. Gimana? Prank. Orang tegas itu dua cirinya, fakta dan aturan. Prank. Suara apa Bi? Nanya. Maaf Bu, piring pecah lagi. Oh ya. Gimana ceritanya? Ya tadi saya lagi jengkel, saya banting aja. Piring yang keberapa? Selalu fakta. Piring terakhir Bu. Jadi udah habis satu losin. Iya pas Bu hari ini. Bibi ingat nggak perjanjian kerja di rumah Ibu? Tadi fakta, yang kedua aturan. Ingat Bu, gimana? Ya kalau piring gelas habis satu lusin pecah, saya berhenti kerja. Jadi artinya apa? Ya berarti hari ini saya terakhir kerja di rumah Ibu karena udah satu lusin. Bi, maaf ya, itu kesepakatan kita. Terima kasih ya Bi, selama seminggu bekerja di rumah saya banyak sekali kesan yang mendalam. Ini sekedar ada uang pesangon. Mudah-mudahan Bibi punya tempat kerja lain yang lebih baik. Tolong lebih hati-hati ya. Jadikan pelajaran di rumah ini tidak terulang di tempat lain. Terima kasih ya Bi atas kebersamaannya selama ini. Keputusan jalan tanpa harus disakiti. Hakim kan nggak boleh marah, benar? Coba Hakim bawa apa tuh Pak Hakim? Ya ini cadangan palu. Loh, kenapa ya saya bawa 2 losin? Karena kalau ceker saya nggak mungkin. Aduh, itu Hakim pasti jadi masalah. Jangan marah-marah, tegas dan santun. Orang tegas 2 hal, 1 fakta, 2 aturan. Dikit lagi, alhamdulillah cepat pulang nih. Saya jauh rumahnya Pak, di Jakarta ya, di Bandung. Itu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Temen naik pangkat, bapak naik tensi ya. Tetangga ganti TV, ibu ganti kulit ya. Jadi panu. Mau ngapain ini dengki? Iblis itu menjadi terkutuk diantaranya juga karena penyakit dengki. Tidak rela
ada Nabi Adam dengan kelebihannya. Dengerin ya Bu, Pak. Nih, supaya sembuh dari penyakit dengki, dengerin ini. Tiap orang sudah punya kapling takdir masing-masing. Jangankan sekampung, seibu sebapak aja beda-beda takdirnya. Betul? Coba lihat waktu lebaran, adik kakak wajah beda, postur beda, bakat beda, rezekinya juga beda. Betul? Udah, nggak usah membanding-banding. Mau ngapain lagi mikirin rezeki orang? Nggak akan berubah rezeki dia gara-gara kita pikirkan. Makanya ini kapan musim pilkada lagi Pak? Hah? 2002? Hampir habis dong. Pilkadal itu pemilihan kepala daerah langsung, singkat pilkadal ya. Nih dengerin hadirin, kan nanti yang dengki itu sama, calon dengan calon, betul? Sama, guru dengan guru, polisi dengan polisi, menteri dengan menteri. Yang paling bahaya itu ustadz dengan ustadz. Wih, ngeri karena nanti perangnya pakai dalil. Iya, paling bahaya ulama dengki ke ulama lain. Udah keluar dalilnya tuh bukan untuk menjelaskan kebenaran, tapi untuk menyerang orang yang tidak dia sukai. Janganlah hadirin. Udah, ingat zaman SMA dulu, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar fulan dengan nilai 85. Hah? Dia dapat 5? Gak mungkin, gak mungkin. Pasti guru pilih kasih. Nah, si dengki begitu. Lihat orang punya nilai bagus, jengkel. Tiba-tiba guru merubah nilai. Oh maaf anak-anakku sekalian, ibu salah baca. Tuh kan, gak mungkin 85. Bukan 85, 95. Udahlah, tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Saya juga nggak nyangka nih bakal begini Pak. Nggak nyangka Pak, betulan loh Pak. Dan nggak cita-cita jadi dianggap kiai gini. Ayah saya tentara Pak. Cita-cita saya dari dulu pengen masuk akabri, tapi nggak jadi Pak. Udah masuk, udah baris ya waktu di mana kodam. Tapi kenapa saya paling kecil nih? Berarti saya tiap hari bakal menderita begini ya kan? Kan tiap hari baris Pak. Nggak mau lah. Ternyata garisnya ke sini. Makanya teman-teman SMA banyak yang minta maaf. Aduh Agi maafin dulu ya. Dan nggak nyangka bakal jadi kiai. Yang jahil-jahil tuh minta maaf karena takut kualat ya kan. Tiap orang ada garis masing-masing. Kemarin ada tamu Pak, kolonel 1, brigjen 1. Nah ini Pangdam tuh adik kelasnya. Itu mah adik kelas saya yang jadi Pangdam. Iya tuh Pak, ada takdir mah udah ada garisnya masing-masing dan semuanya ujian. Makanya nggak usah iri dengki dengan satu sama lain, benar? Mendingan sibuk nyukurin yang ada aja. Dan dipikirin juga rezeki orang nggak berubah. Udah sebel ke dia dapat rezeki, tahu-tahu ditambah, ngejongkeng aja kita sendiri. Bu, Ibu, jangan suka ngebanding-banding dengan rumah tetangga ya. Udah, ada seorang ibu-ibu ya di Perumnas di Bandung, pensiun suaminya. Rumahnya paling sederhana. Kata suaminya, Bu, maaf ya, saya nggak bisa membahagiakan ibu seperti itu. Yang lain-lain rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus. Satu-satunya di komplek kita ini yang paling butut adalah rumah kita. Apa kata istrinya? Shh, nggak boleh begitu Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu manakah yang akan engkau dustakan? Tapi rumah kita sederhana. Alhamdulillah Pak. Banyak orang yang tidak punya rumah, ngontrak ke ngontrak. Berapa banyak yang tinggal di pengungsian. Kita rumah udah lunas, alhamdulillah. Ya tapi kan rumahnya sederhana Pak. Makin bagus tuh makin
berat dengan sederhana gini susah sombongnya. Apa yang mau disombongin, ya kan? Sederhana tuh enak, satu susah sombongnya, dua tetangga nggak ada yang dengki sama rumah kita. Apa yang mau didengkiin? Kan makin bagus makin ada pendengkinya, Pak. Yang ketiga, gampang ngurusnya, jalannya set ngepel juga set beres. Yang keempat, tidak diminatin maling. Kapan kita kemalingan? Hah? Maling juga masuk ikut prihatin. Dia bisa sedekah tuh. Gak usah dikunci juga, Pak. Gak akan berani masuk maling. Kata maling, rugi dong saya, ya. Dan yang kelima, Pak, insya Allah kalau kita meninggal ringan hisabnya. Kan tiap barang itu dihisab semuanya, Pak. Oh, dihisab. Tanah notaris banyak dihisab tuh, Pak. Cepat wakaf sana sebagian ya. Dan nanti dikubur mau berapa hektar kuburannya, Pak? Kalah dikit, cuma 1 x 2 meter. Ayolah, nggak usah pakai dengki-dengkian ya. Banyak bersyukur atas nikmat yang ada, ikut bahagia dengan pemberian Allah ke orang lain, dan ikut prihatin kalau orang diberikan susah. Dan yang terakhir, licik. Licik itu lawannya adalah, yang baiknya adalah jujur. Nah, tanya nih, Pak, maukah punya anak licik, anak jujur? Jawab. Pak, Bu, kalau belanja mau ke pedagang licik atau pedagang jujur? Tuh, semua nyari orang jujur. Pak, Bapak maukah punya istri yang jujur atau tidak? Mau jujur atau tidak istrinya? Yang jelas, Pak, mau atau tidak? Walaupun Bapak jangankan suami loh, Pak, penjahat aja katanya ya, Pak, nyari temennya tuh yang jujur. Lu harus jujur loh sama gue, kata penjahat. Kata penjahat, tapi kan kita penjahat, Bang. Nggak apa-apa, yang penting penjahat jujur, gitu katanya. Betul nggak? Kok ngangguk sih hadirin seperti itu? Bu, Ibu, apakah Ibu mau punya suami jujur atau tidak? Mau tidak punya suami jujur? Ibu siap kalau suami jujur mengatakan? Nah, itu dia masalahnya. Ada jujur dikemplang ya. Yang depan pada leha-lehe. Saya juga mau jujur tapi oh alhamdulillah. Maaf jangan kelamaan bicara. Terima kasih. Dalam Islam, Pak, jujur itu adalah fondasi kebaikan seseorang. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Karena dari sidik yahdi ilal bir. Gini, Pak, perjalanannya nih, Pak, ya. Hendaklah kalian jujur, karena dari jujur mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan mengantarkan kepada sorga. Jadi, tolong garis bawahi ini, Pak. Kalau ingin negara ini benar ya, Pak, ya. Ini rotenya, Pak. Negara ini hanya bisa baik kalau orang-orangnya jujur. Kalau orang tidak jujur, yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada keburukan, kejahatan, dan fujur yahdi ilal nar, mengantarkan ke neraka. Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi diberi gelar Al-Amin, manusia jujur terpercaya, baru diberikan kenabian dan sukses dunia akhirat. Tidak ada cerita orang sukses yang sebenar-benarnya kecuali pasti ada kejujuran di sana. Kalau orang tidak jujur, punya jabatan, nggak akan benar dia mengerjakan kerjanya, Pak. Karena selama dia kerja, yang ada di otaknya tuh bukan memajukan, tapi apa yang bisa saya ambil dari jabatan ini. Lalu dia nggak jujur nih, dia sekali tidak jujur, maka dia akan terus mikir menyembunyikan ketidakjujurannya.
maka kapan akan kerja benernya? Betul? Jelas tidak nih hadirin? Jadi maaf ya, sepanjang korupsi di mana-mana, masih lama negara ini benar, Pak. Karena nggak bisa baik. Pejabat yang tidak jujur, suami yang tidak jujur, atau siapapun yang tidak jujur, nggak akan bisa kerja benar. Selama kerja otaknya tuh mikirin bukan memajukan, tapi ngambil sesuatu. Nah kalau udah ngambil, otaknya lebih keras lagi nih mikir, bagaimana supaya nggak kebongkar. Terus jadi kapan kerjanya? Itulah sebabnya negara-negara yang secara duniawinya maju pasti kejujuran pilar. Jadi mohon maaf ini ya, nggak usah banyak cita-cita kapan negara kita makmur. Wah masih lama, sepanjang kejujuran belum jadi pilarnya. Nah kemarin aja plat nomor aja udah nggak jujur gitu ya. Saya nggak ngomongin siapa-siapa ya, cuma ngomongin plat nomor. Kalau nomor mobil aja udah nggak bisa jujur ya, terus apa lagi yang bisa dilakukan? Makanya mudah-mudahan di Baitul Quran ini, adik-adik, mana santri tadi? Karakter apa yang dibangun di sini? Karakter baku. Apa karakter baku? Karakter baik dan kuat. Kenapa baku? Karena ada namanya karakter balem. Baik tapi lemot, lemah. Dia baik tapi ya nggak rajin, nggak disiplin, nggak tangguh. Ada juga jelem, jelek dan lemah. Ini paling apes, mau nyolong ayam, ayamnya nggak ketangkep, dia yang ketangkep gitu. Mau nyontek, ketuker contekannya. Begitulah apes ini masalah salah. Nah yang ngerusak namanya karakter jeku, jelek dan kuat. Nah yang kita bangun di pesantren karakter baku, baik dan kuat. Apa karakter baiknya santri? Satu, ikhlas. Orang ikhlas seperti yang tadi itu ya, enak kayak matahari, hanya memberi tak harap kembali. Karakter baik fondasi yang kedua apa? Jujur. Nggak punya pilihan, harus jujur. Tanpa jujur nggak ada harapan kita berprestasi dengan benar. Yang ketiga, tawadu, rendah hati. Kalau udah petantang-petenteng nggak bisa maju, karena dia kayak bawa gelas yang ditutup kayak gini, nggak bisa diisi. Karakter kuatnya apa adik-adik? Pertama, berani. Berani itu bukan masalah berkelahi, berani bersikap, berani mengambil keputusan. Tahajud jangan, tahajud jangan, tahajud itu pemberani. Puasa jangan, puasa jangan, puasa. Sedekah 1.000, 10.000, 10.000, 100.000. Nah, berani ya. Karena banyak yang nggak berani ngambil sikap. Dua apa? Disiplin. Tiada prestasi tanpa, nggak bisa orang prestasi tanpa disiplin, nggak ada. Yang ketiga, tangguh. Hidup ini pasti banyak masalah. Kalau saya lihat dari depan kan ini wajah-wajah, ada wajah bermasalah, Pak. Ada banyak wajah masalah. Banyak masalah itu baik atau buruk? Tergantung. Kalau menyikapinya benar, jadi baik. Ini yang di depan ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Oh, dari mana? Ha? Nah ini dia, ini penggemar medsos ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mudah-mudahan dengan semuanya ikut mikir. Katanya ini boleh dibawa pulang kalau mau. Terima kasih Pak, ini saya senang sekali bisa ke sini. Pak Ahmadi ya titip ini, mudah-mudahan Allah titipkan lebih banyak lagi tanah. Kemudian tanahnya itu sebagian diwakafkan, karena wakaf itu tanda kecerdasan. Makin banyak wakaf, tiap yang ngaji pahalanya mengalir. Ada orang wudhu pahalanya mengalir. Kita meninggal pahala kita sedikit, dosa banyak, tapi pas ditimbang di akhirat kan ngalir sampai kiamat. Loh, ini dari mana pahalanya kok sebanyak ini? Itulah pahala wakaf, amal jariah. Makanya orang yang cerdas itu bukan yang banyak uangnya, tapi banyak sedekahnya, banyak wakafnya, banyak kebaikannya. Karena yang menolong kita itu bukan yang kita miliki, tapi yang kita nafkahkan di jalan Allah. Mari kita akan
berinfak ya, siapkan dananya, nggak apa-apa nih. Infak tuh bukan buat saya, buat masing-masing ya, karena yang akan kembali ke diri itu yang kita lakukan sambil kita baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Mari kepada yang akan bersyukur dengan berinfak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Mari baca ayat kursi sama-sama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, wahai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Berikan kesempatan kami menebus semua dosa, menghapus semua aib. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami anak yang soleh solehah, yang bisa menjadi jalan kemuliaan, kebahagiaan bagi dunia akhirat ibu bapak kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga ahli taat ya Allah. Cukupi kami semua hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu, rezeki yang membuat hidup kami manfaat bagi sebanyaknya makhlukmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizoh, yang berakhlakul karimah. Ya Rabb, lindungi kami dari wabah, dari fitnah, dari bala wal musibah. Ya Allah, cukupi yang sedang kekurangan rezeki, lepaskan yang sedang dililit hutang piutang, sembuhkan yang sedang sakit, cukupi yang sedang kekurangan ya Allah. Berikan jalan keluar yang berkah bagi yang dihimpit masalah. Karuniakan amanah yang dapat dipertanggungjawabkan dunia wal akhirat. Ya Allah, lindungi kami semua dari kejahatan makhlukmu, dari fitnah bala wal musibah. Allahumma rzuqnal istiqomah. Istiqomahkan kami semua di jalanmu ya Allah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Ya Allah, lindungi dan berkahi lingkungan ini. Bimbing para pemimpin kami ya Allah.
menjadi para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang jadi tauladan kebaikan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang budiman. Jangan jauh dari majelis taklim, jangan jauh dari ilmu agama, karena hanya dengan ilmulah iman kita menguat, amal kita akan bertambah. Semoga. Terima kasih para pimpinan yang hadir, para tokoh dan sesepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu. Wah, kenapa? Saya meninggal.